Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas masalah dua benda, yaitu two body problems mengenai hukum Kepler ya. Teman-teman juga saya pikir sudah paham semua ya, ada 3 hukum Kepler dan seharusnya sudah hafal semua ya. Di fisika dasar sudah pernah dibahas, jadi saya tidak perlu mention lagi hukum Kepler itu apa aja. Tapi kita bahas hukum Kepler kalau di fisika dasar berdasarkan mekanika Newton. Nah, ini kita ingin membahasnya berdasarkan mekanika analitik gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke hukum Kepler, kita mengulang dulu pembahasan minggu lalu tentang R min dan R max ya, R minimal dan R maksimal, yaitu 2 turning point bagi komet kemarin ya yang memiliki bounded orbit. R minimal ini nanti kita akan sebut sebagai perigi, atau mungkin dulu kalian sudah pernah dengar namanya perihelium ya, titik terdekat bumi terhadap matahari gitu kan. Nah itu perigi, benar, R minimal yaitu C per 1 plus epsilon, dan R maksimalnya itu C per 1 min epsilon yang akan kita sebut sebagai apogee dan perigi. Nah dari dua besaran tadi, R minimal dan R maksimalnya, kita bawa ke koordinat kartesian ya. Kita bawa ke koordinat kartesian. R itu kemarin kan secara general C per 1 plus epsilon cos V gitu ya kemarin ya. Nah R-nya kita ubah jadi X kuadrat plus Y kuadrat di akar. Kemudian yang cosnya tentu saja X per R gitu ya. X per R, R-nya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat gitu. Kemudian kita selesaikan persamaan ini ya, Anda bisa lihat sendiri lah ya, Anda bisa lihat sendiri dan bisa amati sendiri penyelesaian dari persamaan R ini ya, persamaan R ini. Ini sudah saya coba selesaikan seperti ini. Anda lanjutkan saja ke bawah sampai nanti kalian mendapatkan besaran sampai sini ya. Nah, sampai sini. Kalau misalkan kalian bingung, saya mungkin ada tambahan di sini. Nah, ini ya, di sini ya. Ada tambahan di sini. Ini saya kalikan yang saya tambahkan yang kiri dengan C kuadrat plus epsilon kuadrat per 1 min epsilon kuadrat dikuadratkan. Yang kanan juga seperti itu. Agar apa? Agar ini bisa saya sederhanakan bentuk ini. Ini kan ada X kuadrat, kemudian di sini ada 2C epsilon X, di sini ada C kuadrat epsilon kuadrat. Ini kan bisa, ini merupakan bentuk kuadrat ya. 3 ini, X ini, yang ini dan yang ini. Ini saya kumpulkan jadi satu, jadi bentuk kuadrat. Terus sisa Y di sini saya tambahkan di sini. Nah, yang kanan ini tinggal dikumpulkan jadi satu saja. Seperti itu. Kemudian ini kenapa seperti ini? Ini saya samakan penyebutnya ya. Yang kanan kan ini 1 min epsilon kuadrat dikuadratkan, yang kiri ini kan belum dikuadratkan ya. Jadi yang kiri ini, kalau yang bawah ini saya pengen kuadratkan, dan yang atas harus dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 1 min epsilon kuadrat gitu. Jadi yang sebelah sini nih C kuadrat, ini ada tambahan perkalian dengan 1 min epsilon kuadrat gitu ya. Saya pikir Anda sudah paham lah itu ya. Kemudian ini kalian selesaikan, dikalikan saja. Kalau sudah, tinggal yang sebelah sini itu kalian bagikan dipindah ruas ke sebelah kiri ya, pindah ruas ke sebelah kiri. Seperti itu. Kalau sudah, hasilnya tentu saja sama dengan 1. Oke, kalau sudah, ini sudah ketemu ya. Ini persamaan yang akan kita gunakan untuk penyelesaiannya, yaitu kita substitusi ya. Substitusi, ada besaran A dan besaran B. Nanti kalian akan ngerti A itu yang mana, B itu yang mana. Gitu ya. A itu adalah C per 1 min epsilon kuadrat, dan B itu C per akar 1 min epsilon kuadrat. Jadi persamaan yang atas ini yang kelihatan panjang dan rumit ini, itu bisa kita sederhanakan ya. Yang ini A-nya kita masukkan ke sini, ini kan C per 1 min epsilon kuadrat kan A. Nah, bisa dimasukkan ke sini jadi A. Jadi X plus A kali epsilon. Kemudian yang bawah, ini juga A kan, tapi dikuadratin ya, ada kuadratnya. Yang sebelah kanan adalah
Y kuadrat per B, karena ini bisa dicoret ya. Jadi 1 min epsilon kuadrat aja. C kuadrat per 1 min epsilon kuadrat itu adalah B kuadrat. Tuh, nah ini adalah bunyi hukum 1 Kepler ya. Bunyi hukum 1 Kepler sebenarnya secara matematis ya, yaitu orbit dari planet ataupun benda langit di tata surya itu pada dasarnya sebagian besar adalah elips ya, elips dengan pusat tata suryanya itu matahari itu ada di salah satu titik fokusnya, bukan ada di tengah-tengahnya ya. Kalau misalkan ya ini saya bandingkan dengan persamaan elips ya, jadi mirip antara hukum 1 Kepler yang sudah kita turunkan tadi dengan persamaan elipsnya itu mirip. Kalau misalkan saya gambarkan itu seperti ini ya, ini elips ya. Ini elipsnya. Nah, matahari itu bukan ada di sini, bukan ada di tengah-tengah ini, tapi ada di salah satu titik fokusnya. Ini, titik fokusnya itu ini. Dan tadi yang besaran A dan besaran B itu ada di sini. Ini A dari sini sampai pusatnya ini, dan B itu dari sisi yang bawah ini sampai ke pusatnya. Itu A dan B. Kemudian B per A itu ini ya, besaran B per A itu adalah akar 1 min epsilon. Kalau kalian masukkan dari sini juga bisa sebenarnya. B per A. Nah, sekarang kita tinjau bentuk-bentuk orbit berdasarkan nilai eksentrisitasnya. Epsilon ini sebenarnya adalah nilai eksentrisitas, yang namanya eksentrisitas, nilai eksentrisitas. Nah, ketika epsilonnya sama dengan 0, artinya B itu akan sama dengan A. Ya, kalau kalian ganti aja nih 0, kalian ganti 0, itu B sama dengan A, maka bentuk orbitnya adalah lingkaran. Ya, bentuk orbitnya adalah lingkaran. Kemudian apabila epsilonnya sama dengan 1, artinya B per A-nya itu sama dengan 0 ya. Epsilonnya diganti 1 kan B per A-nya sama dengan 0, itu adalah bentuknya parabola. Ya, bentuknya parabola. Kemudian, nah ini yang sebagian besar objek di tata surya itu bentuknya elips ya. Bentuknya elips yaitu epsilonnya nilainya dari 0 sampai 1. Nilainya dari 0 sampai 1. Gitu. Jadi, namun seperti ini. Catatan bahwa sebagian besar planet yang ada di tata surya, planet-planet mulai dari Merkurius sampai Neptunus, bentuk orbitnya memang elips. Ya, memang elips. Jadi nilai epsilonnya antara 0 sampai 1. Namun elipsnya itu lebih mendekati ke lingkaran. Ya, jadi nilainya itu mendekati 0 bukan mendekati 1. Jadi elipsnya nggak seperti ini tapi lebih mendekati ke bentuk lingkaran. Oke, kita lanjut ke hukum 2 Kepler ya. Hukum 2 Kepler ini lebih sederhana sih sebenarnya ya, lebih sederhana. Masih dalam bentuk elips ini. Nah, jadi kalau tadi matahari itu ada di salah satu titik fokusnya, sedangkan planet itu yang ada di lintasan ini, ya. Planetnya ada di lintasan ini. Nah, ini saya gambarkan planet ini. Kan di sini ada DS ya. Di sini ada DS, yaitu komponen dari S ini, dari kelilingnya ini adalah V kali dt. Ya, V kali dt. Kalau saya cari A-nya atau luasnya, luas dari elipsnya ini ya. Luas dari DS ini kan A itu kan sama dengan setengah R sin theta kali DS, karena bentuknya ini adalah segitiga ya, segitiga. Kalau misalkan ini saya ambil komponen ininya aja, karena saking kecilnya ya, jadi garis lengkungnya ini tidak dapat diabaikan gitu lah istilahnya. Jadi bentuknya segitiga, jadi A itu sama dengan setengah R cross DS gitu ya. R sin theta dot DS ini kan sama dengan R cross DS gitu. Jadi DA itu sendiri itu sama dengan setengah dikali R cross DS. Nah, manut dari sini sama dengan setengah R kali R cross VDT ya. DS-nya diganti VDT ini. Kemudian setengah DT R cross V ya, DT-nya dikeluarkan. Nah, ini saya kalikan mu per mu, ini kan satuan jadi tidak mengubah nilai ya. Saya kalikan mu per mu agar apa? Agar bentuk V ini dapat saya ubah jadi momentum. Karena V kali mu itu kan momentum ya. Massa dikalikan kecepatan kan momentum.
Jadi R cross P. R cross P sendiri adalah L. L itu adalah momentum sudut seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sederhanakan lagi, dt-nya pindah ke ruas kiri, dA per dt sama dengan setengah L per mu. Bentuknya sebelah kanan ini, ruas kanan ini itu konstan. Ya, itu konstan karena ini nilai L konstan, mu juga masanya juga konstan, jadi ini tidak berubah. Ya, artinya dA per dt atau luasan yang ditempuh ya atau yang disapu oleh si planet ini per satuan waktu itu konstan ya. Baik dia misalkan nih dari titik ini ke titik ini menempuh jarak menempuh waktu 30 hari misalkan. Nah, ketika di sini 30 hari, misalkan di sebelah sini, di titik terjauhnya atau di titik terdekatnya di sini 30 hari juga. Titik ini kan titik terdekat ya, titik terdekat 30 hari, titik terjauh 30 hari, itu luasan yang disapu akan sama. Gitu ya. Dimanapun si planet itu berada itu adalah bunyi hukum 2 Kepler, artinya konstan. Seperti itu. Oke, nanti saya akan lanjutkan di video selanjutnya untuk hukum 3 Kepler.